Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang kebal hukum. Dan dua kata lucu yang pantas disematkan untuk beliau, sanksi teguran. Sebetulnya ya, kata sanksi teguran ini nggak lucu-lucu amat, biasa aja sebetulnya. Dan kita sering mendengar kata ini, sanksi teguran. Ketika seorang melakukan sebuah kesalahan, itu kan biasanya disanksi teguran. Tapi ini Ketua KPU, Hasyim Asy'ari sudah berulang kali melakukan berbagai macam kesalahan, tapi dia tetap tidak dihukum. Dia hanya mendapatkan sanksi teguran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang kebal hukum. Dan dua kata lucu yang pantas disematkan untuk beliau, sanksi teguran. Sebetulnya ya, kata sanksi teguran ini nggak lucu-lucu amat, biasa aja sebetulnya. Dan kita sering mendengar kata ini, sanksi teguran. Ketika seorang melakukan sebuah kesalahan, itu kan biasanya disanksi teguran. Tapi ini Ketua KPU, Hasyim Asy'ari sudah berulang kali melakukan berbagai macam kesalahan, tapi dia tetap tidak dihukum. Dia hanya mendapatkan sanksi teguran, baik itu dari Bawaslu maupun dari DKPP. Kurang sakti apa coba? Nah, yang sebelum ini, yang kemarin ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari mendapatkan sanksi teguran berupa teguran keras terakhir ketika dia divonis bersalah karena menerima pendaftaran dari Gibran Rakabuming Raka tanpa merevisi PKPU. Itu kan sudah melanggar kode etik. Lalu kemudian oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini diberikan sanksi teguran keras terakhir. Padahal sebelum-sebelumnya ini juga sudah melakukan berbagai pelanggaran. Yang paling epik adalah ketika dulu dia melakukan politik transaksional. Ketika kemudian ada rencana melakukan wik-wik hohohihe bersama dengan Hasnaini atau Wanita Emas, kemudian dijanjikan bahwa partainya akan masuk di pendaftaran, lolos verifikasi KPU, ini kan memang dulu pernah disanksi juga, teguran keras juga. Lalu kemudian kemarin baru saja yang dari DKPP ini dia juga mendapatkan sanksi teguran keras terakhir. Dan yang terbaru oleh Bawaslu bahwa KPU ini terbukti melakukan penggelembungan suara Partai Golkar di rekapitulasi. Kemudian mendapatkan sanksi teguran dan tidak dibebankan sanksi untuk menganulir hasil keputusan itu. Ini kan aneh. Sekarang bayangkan kalau misalkan seorang anak, katakanlah lagi ujian lah, lalu kemudian dia ketahuan nyontek. Nah, apakah kemudian dia disanksi, ditegur, jangan diulangi lagi, tapi kemudian hasil ujiannya diterima? Kan enggak. Biasanya ini anak disuruh ngulang, kemudian dengan pengawasan ketat, jangan sampai ini anak nyontek. Nah, setelah itu kemudian hasil itulah yang akan diterima. Nah, ini kan enggak. Ketika dia kemudian terbukti melakukan penggelembungan suara terhadap Partai Golkar, lalu kemudian diberikan sanksi teguran, tapi hasilnya ini tidak dianulir, tetap dibiarkan seperti itu. Nah, ini kan aneh kalau bagi kita semua. Baik DKPP maupun Bawaslu ini kan seolah-olah seperti takut dengan Ketua KPU ini. Iya kan? Sekarang begini loh. Apalagi sekarang yang di MK, gugatan tentang hasil Pilpres. Ini kan KPU sebagai termohon sekarang. Dia digugat oleh kubu dari Anies Muhaimin 01 dan juga Ganjar Mahfud 03. Bahwa KPU ini banyak sekali melakukan pelanggaran. Sekarang lagi digugat. Nah, kalau misalkan ini nanti terbukti KPU melakukan berbagai macam kecurangan, terutama dengan aplikasi Sirekapnya, kayaknya nggak mungkin lagi MK akan memberikan sanksi teguran. Enggak, kalau MK. Mungkin MK akan menganulir hasil dari Pilpres ini dan akan melakukan Pilpres ulang. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita masih berharap dengan para hakim-hakim itu untuk mendapatkan keadilan yang terbaik. Nah, tapi kalau kita melihat seorang Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, ini kan memang
seperti seolah-olah tidak ada beban itu untuk melakukan ini semua. Bahwa dia mungkin, kalau bagi saya, dia ini merasa aman melakukan berbagai macam kecurangan, kemudian melakukan berbagai macam penggelembungan suara, lalu kemudian manipulasi. Ini sepertinya memang dia merasa aman, mungkin kalau bagi saya seperti dia ini ada yang melindungi. Dia merasa aman bahwa ada yang melindungi. Dia melakukan semuanya atas instruksi orang yang benar-benar posisinya jauh lebih superior daripada dia dan punya wewenang dan punya kekuasaan. Kemungkinan itulah yang membuat dia bisa melakukan ini semua dan dia merasa aman-aman saja untuk melakukan itu. Padahal kalau kita melihat dari berbagai macam kecurangan yang terjadi selama ini, baik dari mulai di tingkat KPPS sampai dengan penghitungan di kecamatan, lalu sampai dengan di KPU, rekapitulasi pusat, ini kan memang banyak sekali terjadi keanehan, terutama dari aplikasi Sirekap ini yang sudah 80% suara masuk, lalu kemudian dihentikan, sampai dengan pengumuman penetapan pemenang, Pilpres maupun Pileg, ini kan tidak muncul lagi. Nah ini kan menimbulkan tanda tanya yang besar, kenapa? Kok bisa seperti itu? Apa yang salah? Ini kan memang harus ada investigasi forensik tentang rekapitulasi Sirekap ini. Makanya sekarang digugat oleh kubu 01 dan 03 supaya ini bisa terbukti. Dan nanti kemudian masih ada nih melalui jalur politik, melalui hak angket. Ini kan juga akan menginvestigasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama ini oleh KPU, baik KPU maupun instrumen-instrumen pemerintah yang lain yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk menggelembungkan suara. Dan seharusnya seorang ketua KPU Hasyim Asyari ini memang sudah seharusnya dari dulu dipecat, seharusnya. Ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, apalagi dia sudah fatal melakukannya sampai 3 kali, tapi masih tetap hanya mendapatkan teguran keras terakhir. Ini kan seharusnya memang dari dulu sudah dipecat dan digantikan oleh orang lain. Tapi dia tetap santai-santai saja, tetap melenggang karena mungkin dia itu tadi merasa aman bahwa dia punya backing kuat yang bisa melindungi dia dari segala macam serangan dari pihak manapun. Itu yang pada akhirnya membuat kita tidak percaya lagi dengan KPU. Bahkan hasil perhitungan Pilpres yang sudah ditetapkan sekarang, kemudian hasil perhitungan Pileg yang sudah ditetapkan juga sekarang, ini kan akhirnya membuat kita tidak percaya dengan hasil itu, tidak legitimate. Karena apa? Ya karena diwarnai dengan berbagai macam kecurangan. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena gara-gara satu orang anak presiden yang ingin ikut kontestasi ini. Awalnya kan dari situ. Sehingga kemudian merembet kemana-mana, termasuk ke Pileg, ke parlemen, bahkan kemarin suara PSI tiba-tiba meledak menjadi 2, sekian persen, pada akhirnya berhenti sampai di situ stuck dan tidak lanjut lagi. Itu kan karena ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, mungkin akan lanjut dan bisa lolos ke parlemen. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ini berambisi dari seorang penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya, lalu kemudian dia gagal untuk melobi ke sana kemari, dan akhirnya anaknya yang dimajukan dengan merubah berbagai macam undang-undang, memanfaatkan semua instrumen tentang pemilu, kemudian di otak-atik bagaimana cara supaya anaknya ini bisa melanggeng dan maju menjadi wakil presiden. Dan sekarang sudah terbukti. Yang menjadi aneh ini kan memang ketika perhitungan suara Pilpres, ketika mulai dari hasil survei yang kemudian menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebanyak 58%, lalu kemudian juga hasil quick count 58%, hasil real count 58%, ini kan seperti memang dari awal sudah disetting seperti itu, tidak tergoyahkan sama sekali. Ada andil KPU di sana? Pastinya ada. Pasti ada, dan itu bukan inisiasi dari KPU sendiri kalau bagi menurut saya. Itu sepertinya memang sudah diarahkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari KPU. Dan Ketua KPU Hasyim Asyari melakukan berbagai macam kesalahan ini dia berlindung di balik kekuatan besar itu. Dia merasa aman, dia merasa tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Ketua KPU ini bisa sesakti ini dan sekebal hukum ini? Ini ada sedikit pertanyaan, ada tebak-tebakan. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar. Kira-kira apa yang membuat Hasyim Asyari bisa sesakti ini? A. Backingannya. B. Dukunnya. C. Doanya.
Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan ngaku sakti kalau belum bisa menandingi Hasyim Asy'ari.